Alhamdulillah baik, Bu. Apa kabar Windy? Apa kabar Windy? Alhamdulillah baik, Bu. Apa kabar Nining? Alhamdulillah baik, Bu. Apa kabar Wawan? Alhamdulillah baik, Bu. Apa kabar Irfan? Alhamdulillah, Bu, baik. Apa kabar Agung? Alhamdulillah, Bu, baik. Apa kabar Ade? Apa kabar Ade? Apa kabar Ade? Dokter Ade, apa kabar? Kayaknya Dokter Ade masih di kamar mandi, Bu. Oh iya. Oke. Baik teman-teman, hari ini kita akan presentase ya, karena kita akan seminar tanggal 12. Hari ini kita akan latihan presentase PowerPoint yang sudah Ibu sampaikan lalu. Tetapi sebelumnya kita sepakat dulu. Kita tanggal 12 itu kan ulang tahun Bu Ol, ya, Bu Ripu Kepenuku ini, ya. Jadi kita mulai seminar jam berapa bagusnya? Karena pasti mentor pada mau upacara. Upacara jam berapa? Ada yang tahu? Biasanya jam 8 upacaranya ya. Bagaimana? Halo teman-teman, coba kasih pendapat. Kita mulai jam 10 kah? Startnya? Tahu jam berapa, Bu? Ya? Untuk upacara belum ditahu, Bu. Jam berapa? Mungkin Jadi pagi. biasanya sih pagi kalau upacara, kecuali 17 Agustus kan baru dia mulai agak siang. Tapi kalau upacara begini biasanya pagi. Nah, maksudnya Ibu, apakah kita mulainya jam 10? Ya, supaya Ibu sampaikan ke penguji. Ya, Bu. Sepertinya boleh kalau jam 10. Jam 10 startnya kita ya. Bagaimana? Kita startnya jam 10. Teman-teman lain coba kasih pendapat. Supaya kita sepakat ya, supaya Ibu sampaikan ke penguji bahwa karena ada upacara, maaf ya Ibu pindah dulu ya, Ibu pindah dari ruangan. Maaf teman-temannya, maaf sekali soalnya kalau hari Senin Ibu harus Zoom dari kantor sehingga harus mencari tempat yang strategis agar tidak ribut, mengganggu background. Background Ibu terganggu karena kalau orang mundar-mandir dan bicara-bicara itu akan mengganggu, menjadi background yang kurang baik. Baik teman-teman, sekarang kita sepakat jam 10 kita mulai seminar besok ya, tanggal 12. Boleh, Bu, Oke, boleh. ya bisa Ya, Bu. supaya Bisa, Bu. bisa ya, sudah upacara, harapannya upacara bisa selesai jam 10 ya. Nah, siapa yang mulai, kalau mentornya tidak ikut upacara boleh dia mulai pertama ya. Jadi tanyakan ke mentor apa mau upacara atau tidak supaya diatur jadwal utamanya yang kalau yang bertugas yang pengamanan dan lain sebagainya mungkin itu agak sore-sore sedikit habis makan siang ya. Karena biasanya itu kalau ulang tahun, wow, makan siangnya seru. Makan siangnya seru di rumah bupati. Nah, itu yang dulu-dulu, mudah-mudahan yang sekarang masih tetap demikian. Nah, sekarang buka PowerPoint kalian. Buka PowerPoint, setelah itu diminimize di bagian atas. Ya, kalau mau seminar juga demikian. PowerPoint dibuka memang, baru diminimize, ada garis 1 di ujung kanan, ya, diminimize dia.
Sebenarnya Ibu ini cuma menggarami laut saja. Kalian sudah memahami itu. Silahkan buka. Dan raise hand siapa yang mau duluan. Kita saat ini sampai jam 9:30 ya. Biasanya sampai jam 9 kan. Ini sampai jam 9:30. Silakan Windy buka filenya. Dan teman-teman lain bisa melihat, bisa memperhatikan, bisa mengoreksi, bisa memberi tambahan apabila ada hal-hal yang diperlukan. Ibu melihat waktu ya, Windy ya. Ibu melihat waktunya berapa menit, bisa kalian memaparkan rancanganmu. Setelah Ibu menyampaikan, buka dulu, jangan dulu mulai, supaya Ibu bisa melihat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silahkan ya kepada Bapak Windy Mirawan untuk memaparkan rancangannya. Silahkan, waktu 10 menit. Silahkan Windy. Mana Windy? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Buol terkait temuan dan perbaikan administrasi di Desa Busak dan Mendaan. Ini ada biodata saya. Untuk pendahuluan ada 3 poin di sini. Yang pertama, kondisi sekarang jika tidak diatasi masalahnya dan kondisi yang diharapkan. Kondisi sekarang itu berdasarkan data yang diperoleh dari tim penyelesaian tindak lanjut masih terdapat temuan dan perbaikan administrasi yang belum diselesaikan oleh auditi. Tepatnya pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 26 rekomendasi perbaikan administrasi, namun hanya 6 rekomendasi yang telah diselesaikan. Akibat dari kondisi tersebut, banyaknya rekomendasi temuan yang tidak diselesaikan dapat berdampak pada sistem pembangunan daerah jangka menengah karena masih banyak terdapat pengelolaan administrasi keuangan yang digunakan secara tidak semestinya. Kondisi yang diharapkan untuk saat ini meningkatkan pemahaman aparat desa agar dapat melakukan penyelesaian tindak lanjut secara tepat waktu. Untuk tujuan kegiatan ada 2. Yang pertama, memahami dalam mengenai aparatur sipil negara yang mencakup berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif, serta mampu menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak dalam kegiatan aktualisasi berdasarkan tugas dan fungsi pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah sebagai ASN. Terus yang kedua, tujuannya itu untuk meningkatkan presentasi penyelesaian tindak lanjut terkait temuan dan rekomendasi perbaikan administrasi, serta memberikan pemahaman tentang tindak lanjut serta dan agar dapat menjadi sarana percontohan oleh objek pemeriksaan atau obrik lainnya. Manfaat dari aktualisasi ini ada 4 poin. Yang pertama, untuk penulis, peserta dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sehingga diharapkan terbentuk kader ASN yang profesional dan berkarakter sebagai pelayanan masyarakat. Khususnya inspektorat, itu yang pertama, memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan dalam hal penyelesaian temuan pada bagian evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Buol. Manfaat untuk masyarakat yaitu secara tidak langsung manfaatnya bisa dirasakan kembali karena dengan penyelesaian temuan maka dana tersebut bisa digunakan kembali oleh daerah atau negara untuk masyarakatnya. Manfaat untuk Pemda Kabupaten Buol yaitu meningkatkan kapasitas dan pendampingan aparatur dan kelembagaan pemerintahan desa untuk mewujudkan misi Kabupaten Buol yang ke-6. Yang berikutnya rancangan aktualisasi. Dari analisis isu, identifikasi isu menggunakan metode PKL, Bu. Dan poin tertinggi ditemukan pada persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat terkait temuan dan rekomendasi perbaikan administrasi, yaitu sebanyak 19 poin. Untuk analisis penyebab masalah menggunakan fishbone, isunya terdapat rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat terkait temuan dan rekomendasi perbaikan administrasi di desa. Untuk penyebab manusianya itu rendahnya pemahaman aparat desa terkait kewajiban tindak lanjut. Untuk metodenya, kurang komitmen antar pihak yang berwajib untuk segera memberikan sanksi saat tindak lanjut.
Untuk lingkungannya, audit yang sudah tidak bekerja sebagai aparat desa dan tempat tinggal yang berpindah-pindah. Dan untuk inspeksinya atau pengecekannya, tidak ada program pengecekan yang diagendakan untuk mengingatkan kepada pihak audit untuk melakukan tindak lanjut selama berjalan 60 hari ke depan. Analisis isu tentang alternatif pemecahan masalah. Ada 4 poin yang dari Fishbone tadi. Yang pertama, kurangnya komitmen antar pihak yang berwajib untuk segera memberikan sanksi, masih rendahnya pemahaman aparat desa, audit yang sudah tidak bekerja sebagai aparat dan berpindah-pindah tempat tinggalnya, serta 4, tidak adanya program pengecekan yang diagendakan selama 60 hari berjalan. Bisa dilihat sendiri dengan pemecahan masalahnya masing-masing. Adapun rancangan kegiatan aktualisasi, yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi terkait rancangan yang akan dilakukan. Untuk tahap kegiatannya ada 5. Yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan konsultasi kepada inspektur selaku pimpinan, berkoordinasi dengan koordinator bagian tindak lanjut terkait pengadaan media dan desain yang akan dibuat, membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan kepada mentor, masukkan data untuk tolak ukur persentase. Untuk output dari tahap kegiatan yang pertama yaitu tersedianya bahan konsultasi dengan mentor. Keterkaitan substansinya ada harmonis dan kolaboratif. Untuk tahap kegiatan yang kedua, outputnya itu tersedianya bahan konsultasi dengan inspektur selaku pimpinan OPD. Keterkaitan substansinya harmonis dan kolaboratif. Untuk tahap kegiatan yang ketiga, outputnya itu tersedianya bahan koordinasi dengan koordinator. Tindak lanjut. Keterkaitan substansinya adalah adaptif. Untuk tahap kegiatan yang keempat, outputnya itu tersedianya bahan tahap dan agenda kegiatan. Keterkaitan substansinya adalah harmonis dan kolaboratif. Untuk tahap kegiatan yang kelima, outputnya itu tersedianya data tolak ukur persentase. Untuk kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda dari tahap-tahap kegiatan tersebut yaitu kegiatan berkontribusi terhadap pencapaian misi daerah nomor 6 yaitu mewujudkan pembangunan pedesaan yang mandiri juga guna menjaga keseimbangan pengembangan desa atau kota atau balancing lead. Untuk penguatan nilai OPD ada beberapa poin yaitu harmonis dan kolaboratif serta adaptif. Untuk kegiatan yang kedua yaitu menyediakan bahan edukasi dan bahan pendampingan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan. Tahap kegiatannya itu mencari referensi terkait dengan materi tindak lanjut, outputnya tersedianya referensi materi, dan keterkaitan substansinya berorientasi pelayanan dan kompeten. Untuk tahap yang kedua, tahap kegiatan yang kedua itu yang menyiapkan materi konsep leaflet dan konsep poster mengenai SOP tindak lanjut terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan. Outputnya itu tersedianya materi dan konsep leaflet serta konsep poster SOP tindak lanjut. Dengan keterkaitan substansi yang pertama itu berorientasi pelayanan dan yang kedua itu berkompeten. Tahap kegiatan yang ketiga mencetak leaflet dan poster tindak lanjut hasil pemeriksaan. Outputnya tersedianya leaflet dan poster mengenai SOP tindak lanjut. Keterkaitan substansinya itu adalah adaptif. Yang keempat, tahap kegiatannya pembuatan konsep surat terkait masing-masing tipe temuan mengenai pelanggaran administrasi. Outputnya itu tersedianya konsep surat dan keterkaitan substansinya ada 2. Yang pertama berorientasi pelayanan dan kompeten. Untuk kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda yang berkaitan dengan tahap kegiatan tersebut adalah kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi daerah nomor 6 yaitu mewujudkan pembangunan pedesaan yang mandiri guna menjaga keseimbangan pengembangan desa sampai dengan kota atau balance lead. Penguatan nilai OPD-nya itu kegiatan persiapan aktualisasi terkait rancangan yang akan dilakukan menguatkan nilai harmonisasi dan kolaborasi serta adaptif. Untuk rancangan kegiatan aktualisasi yang ketiga, melakukan edukasi dan pendampingan tindak lanjut. Tahap kegiatannya itu ada 6. Yang pertama memberikan edukasi ke aparat desa atau kepala desa, bendahara dan sekretaris dengan cara membagikan leaflet. Outputnya itu terbaginya leaflet kepada sasaran. Untuk keterkaitan substansinya itu terdapat adaptif. Tahap kegiatan yang kedua memberikan poster yang berisikan tentang SOP penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada aparat desa. Outputnya terbagi poster. Keterkaitan substansinya harmonis, adaptif, kolaboratif. Untuk tahap kegiatan yang ketiga mendampingi aparat desa yang berwenang untuk menyusun konsep surat keterkaitan pelanggaran administrasi sesuai dengan tipe temuan. Outputnya tersedianya konsep surat. Keterkaitan substansinya kompeten, harmonis, dan kolaboratif.
pengesahan surat pelanggaran administrasi tipe temuan mengenai pelanggaran administrasi, outputnya disahkan surat oleh sasaran atau auditi. Keterkaitan substansi, akuntabel, dan kompeten. Tahap kegiatan yang kelima, pemberian dan penerimaan surat sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan. Outputnya itu diterimanya surat oleh sasaran yang ditujukan. Substansinya akuntabel. Tahap kegiatan yang keenam, penyetoran surat yang diterima auditi kepada pihak inspektorat, tepatnya pada bagian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Outputnya itu diterimanya surat penyelesaian tindak lanjut oleh pihak inspektorat. Keterkaitan substansinya itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan loyal. Untuk kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda yang berkaitan dengan tahap kegiatan yaitu misi nomor 6, sama seperti yang lainnya, Bu. Turut penguatan nilai OPD di sini, kegiatan persiapan aktualisasi terkait rancangan yang akan dilakukan menguatkan nilai harmonisasi dan kolaborasi serta adaptif. Untuk kegiatan yang terakhir atau yang keempat itu melaksanakan evaluasi pencapaian. Ada 3 tahap kegiatan. Yang pertama, merekap dan menganalisis hasil kegiatan yang dilakukan, outputnya hasil rekapan dan analisis presentasi tindak lanjut, keterkaitan substansinya akuntabel dan kompeten. Terus untuk tahap kegiatan yang kedua, melaporkan kegiatan evaluasi kepada koordinator tindak lanjut, outputnya tersedianya laporan evaluasi yang akan dikoordinasikan kepada koordinator tindak lanjut, keterkaitan substansinya harmonis. Tahap kegiatan yang ketiga, melaporkan kegiatan evaluasi kepada mentor, outputnya tersedianya laporan evaluasi yang akan dilaporkan kepada mentor, keterkaitan substansinya itu harmonis dan kolaboratif. Untuk kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda sama seperti biasanya, yaitu pencapaian misi daerah nomor 6, yaitu mewujudkan pembangunan perdesaan yang mandiri guna menjaga keseimbangan pengembangan desa kota. Penguatan nilai OPD yaitu kegiatan persiapan aktualisasi terkait rancangan yang akan dilakukan menguatkan nilai akuntabel, harmonis, dan kolaborasi. Di sini bisa kita lihat jadwal tentatif aktualisasinya dari 4 kegiatan yang sudah direncanakan dari bulan Oktober sampai dengan bulan November. Ada persiapan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 sampai tanggal 17 untuk menyediakan bahan edukasi dan bahan pendampingan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan mulai dari 18 sampai dengan 25 Oktober dan melakukan edukasi dan pendampingan tidak lanjut mulai dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 4 November. Untuk yang terakhir melaksanakan evaluasi pencapaian mulai dari tanggal 7 sampai dengan 15 November. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Windy. Dari tadi 19, wah lumayan cepat juga ya. Jadi 8.19 sekarang 8.31 berarti berapa menit ya? 12 ya? Bu. 12 menit ya. 12 menit Windy memaparkan ya, 11 sampai 12 menit di hitungannya Ibu. Ini Ibu pakai hitungan ini ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang Ibu ingin sampaikan di sini ya. Di pertama ya, pertama itu sudah bagus ya membuka dengan salam, tetapi latar belakang bukan pendahuluan yang disampaikan ya. Windy menyampaikan pendahuluan. Oke, di babnya bab pendahuluan mungkin ya, tapi waktu penyampaian latar belakang yang yang melatar belakangi saya mengangkat isu ya, itu yang disampaikan. Oke, sudah bagus ada data-datanya. Jadi yang perlu ini ya, kan ini Windy bercerita tentang persentase. Ya, rendahnya persentase itu berapa persen? Di latar belakang itu disampaikan. Ya. Kan cerita ini rendahnya isu yang akan kau angkat. Ya. Jadi persentase itu di persentase dari sekian itu berapa persen supaya kelihatan ya, kelihatan rendahnya persentase. Yang kedua, ya, tujuan itu berakhlaknya diulang-ulang ya. Jangan tidak usah diulang-ulang. Satu kali saja sebut ya, kalau itu berakhlak, tidak usah diurai lagi dia ya. Itu Windy sudah menguraikan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, baru bilang lagi berakhlak. Apa double-double. Oke. Nah, lantas manfaat ya. Manfaat ini sebut saja kepalanya. Manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Buol, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi Inspektorat Kabupaten Buol, manfaat bagi peserta. Tidak usah diurai satu-satu, kelamaan ya. 12 menit termasuk lama, padahal Windy bicaranya cepat ya, intonasinya lumayan cepat itu,
Tadi ya teman-teman ya. Bagaimana? Intonasinya Windy agak cepat ya, tetapi kebanyakan terlalu banyak yang dia sampaikan. Nah, jadi usahakan jangan mengulang-ulang ya. Usahakan jangan mengulang-ulang hal yang sama yang harus disebut. Tidak perlu. Jadi latihan penting. Nah, yang kedua di fishbone ya, pada waktu kita memaparkan dan untuk menganalisis penyebab saya menggunakan fishbone. Sebut saja yang tulang besarnya. Metode, tidak usah diurai dia. Tidak usah dibaca uraiannya, ya. Sebut saja saya menggunakan APKL, ya. Core issue, ya. Core issue itu yang kalian angkat, yang menjadi kepala ikan itu core issue. Sampaikan. Dalam analisis isu, saya menggunakan APKL dan core issue yang saya dapatkan, sebutkan saja isu utama, ya, core issue, supaya dia tidak lama-lama. Setelah itu, dan untuk mengidentifikasi penyebab dari core issue tersebut, saya menggunakan fishbone. Nah, untuk fishbone sebut saja tulang-tulang besarnya. Nanti di alternatif pemecahan, langsung setelah menyebut yang tulang-tulang besarnya, kita pindah ke slide berikut, alternatif pemecahan. Nah, alternatif pemecahan Windy punya terlalu panjang. Di alternatifnya diringkas, ya, diringkas dia seminimal apa. Yang penting bisa dipahami apa yang akan dibuat dengan masalah yang dihadapi, ya, masalah yang ada, apa yang akan kita buat. Atau misalnya ya, boleh kita buat panjang-panjang seperti itu, tetapi bacanya ringkas saja. Waktu menyampaikan ringkas saja ya, poin-poin saja yang kita ini ya, poin-poinnya saja yang kita baca. Tidak usah semuanya kita baca dari A sampai Z. Terakhir memakan waktu yang cukup banyak. Nah, baru supaya tidak terulang-ulang juga dia ya, tidak berulang-ulang disebut-sebut, tidak berulang-ulang itu saja yang disebut. Jadi perhatikan hal itu. Jadi itu memakan waktu ya. Nah, lantas pada saat setelah alternatif pemecahan ya, saya mengangkat gagasan kreatif ya. Apa yang akan kita bikin yang menjadi judul kita ya, gagasan kreatif kita apa ya. Setelah itu kalau sudah gagasan kreatif yang akan saya angkat dan kegiatan pertama, langsung masuk di kegiatan pertama ya, dengan tahapan-tahapannya. Oke. Nah, ada kegiatan pertama, coba yang diperhatikan. Kegiatan pertama di tahap keempat. Coba buka Windy, buka ulang. Buka ulang di kegiatan pertama tahap 4 itu sepertinya, coba kegiatan pertama ya, membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan bersama mentor. Waktu mengkonsultasi dengan mentor itu sudah yang dibahas ya, itu hilang itu. Membahas. Nah, jadi 4 saja tahapanmu. Bagaimana teman? Bagaimana Windy? Coba komentarmu dulu. Windy, silakan berkomentar. Kalau menurut Ibu itu sama, membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan kepada mentor. Pada saat melakukan konsultasi, itu kan yang dibahas. Ya. Waktu melakukan konsultasi dengan mentor, itu outputnya bukan tersedianya bahan. Ya, Windy. Melakukan konsultasi dengan mentor, teman-teman apa outputnya harusnya? Teman-teman, coba bantu Windy. Ya? Konsultasi, Bu. Gimana? Adanya hasil konsultasi. Terlaksananya, ya Windy, bukan adanya tersedianya bahan konsultasi. Mungkin Windy belum ganti, waktu pertama kan mungkin biasa ya, menyiapkan bahan ya. Terlaksananya konsultasi ya, terlaksananya konsultasi dengan mentor. Jadi persetujuan atau bahan-bahan catatan konsultasi itu adalah bukti ya, bukti dari output yang terlaksananya konsultasi ya.
Buktinya itu ada persetujuan, ya, ada lembar persetujuan dan lain sebagainya. Ya, itu yang, dan coba perhatikan di berkoordinasi dengan koordinator bagian. Nah, kenapa cuma adaptif, Windy? Lihat teman-teman, boleh bantu Windy, nilai apa lagi yang bisa keluar? Cuma satu dia taruhin adaptif. Harmonis, Bu. Nah, harmonis, Di Windy. sini harusnya ada harmonis dan kolaboratif, Bu. Tidak apa-apa dia berulang-ulang, ya. Tidak apa-apa dia berulang-ulang dilakukan. Itu namanya habituasi. Artinya kita mengulang-ulang supaya itu menjadi karakter kita, terhabit dalam diri kita, ya, terhabituasi. Nah, apakah cuma harmonis dengan kolaboratif? Sudah betul tadi adaptif. Kenapa kok hapus? Ini, Bu. Oh, ada. Tidak terbaca. Oke. Perhatikan warna huruf ya. Kalau seperti itu ini tidak terbaca, Windy. Ya, oke. Nah. Lihat, apa yang bisa coba bantu Windy, apalagi yang bisa dari kegiatan satu saja dulu. Siapa bisa membantu Windy, apa yang bisa masuk selain harmonis dan kolaboratif? Akuntabel, Nah, akuntabel, apa perilakunya? kompeten, Nah, akuntabel kompeten masuk, Windy. Ya, akuntabel kompeten masuk semuanya, ya. Jangan lupa di anumu masukkan juga di dokumen, di buku rancanganmu, ya. Jangan cuma di slide masuk, di buku tidak masuk. Ada yang begitu, ya. Pernah ibu alami karena waktu diskusi begini, teman-teman lain menambahkan bahwa oh ini masuk, ini masuk. Terakhir di bukunya dia tidak rubah. Jadi penguji bilang, kenapa cuma di slide ada, di buku tidak ada. Ya, Windy ya, dilengkapi. Jadi, Siap, Bu, siap. nah, konsultasi dengan inspektur, ya, akuntabel, kompeten, masuk. Apalagi yang bisa masuk? loyal, Bu. Loyal, Bu. Nah, kenapa loyal masuk? Kenapa loyal masuk? Karena menyangkut pimpinan, Bu. Memohon saran kepada pimpinan. Bagaimana? Menyangkut pimpinan? Ya, memohon konsultasi dengan pimpinan masuk di loyal, Bu. Bukan, maksudnya Ibu, perilaku apa di situ yang bisa diangkat sehingga mengatakan loyal masuk? Tidak harus juga semuanya masuk, tetapi kalau pas tidak apa-apa. Kalau cocok perilakunya, yang mana yang kena dengan loyal ini? Kan perilakunya itu ada 3. Ya, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara, memegang teguh ideologi Pancasila, ya, UUD, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Mana yang kena? Menghargai pimpinan, Bu. Sebagai Ya? Menjaga nama baik ASN dan pimpinan. Hati-hati ya kalau ditanya, karena ini loyal, biasanya suka ditanya penguji. Kenapa saudara mengangkat loyal? Harus pas jawabannya. Oke, silakan Windy, apa jawabmu? Windy resen. Kalau sudah selesai resennya dihapus ya, supaya Ibu tidak melihat, karena Ibu, kita kan virtual. Ibu cuma melihat tanda-tanda yang ada di layar. Bagaimana? Menghargai, menjaga nama baikkah pada saat kita melakukan konsultasi dan itu koordinasi sehingga loyal bisa diangkat? Nah, kenapa hanya berkoordinasi dengan koordinator saja ada adaptif, di lain-lain tidak ada? Teman-teman, bisakah masuk adaptif di yang lainnya? Dengan mentor, dengan inspektur, bisa masuk? Adaptif? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Apa perilakunya? Menyesuaikan diri, Bu. Menghadapi perubahan. Dengan menyesuaikan diri dengan mentor bisa masuk. Proaktif juga dengan... Belum yang itu. Belum menyesuaikan diri kita. Baru proaktif perilakunya. Proaktif.
Ya, Iya. proaktif oke. Bertindak proaktif, Windy. Masuk itu. Ya. Bertindak proaktif masuk. Nah, semuanya bertindak proaktif. Kan Windy tidak diminta untuk lakukan konsultasi, tapi Windy yang pergi, ya, bertindak proaktif. Ya. Nah, begitu juga yang lainnya ini, yang harmonis, kolaboratif, ya, berkoordinasi itu pasti kompeten dengan akuntabel masuk. Coba, tadi yang mengusulkan kompeten, apa yang menjadi perilaku yang kita lakukan sehingga kita masukkan kompeten? Halo? Halo? Terus belajar, Bu, Oh, belum. Ya, pimpinan begitu. bukan begitu. Kan kompeten itu membantu orang lain belajar, bukan terus belajar, ya. Tetapi yang paling masuk di situ bagaimana kita melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Apakah kita berkonsultasi, berkoordinasi, kita melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, kalau akuntabel, apa yang perilaku yang kita lakukan sehingga kita memasukkan akuntabel? Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, Oke, disiplin, dan berintegritas benar. tinggi. Ya, betul, Adik. Kita melaksanakan tugas dengan jujur. Artinya kita berkonsultasi, berkoordinasi itu dengan jujur dan bertanggung jawab serta cermat dan disiplin. Ya, baik. Nah, lihat di kolom ketujuhmu. Lihat di kolom ketujuh, ya. Kolom ketujuhmu, penguatan nilai OPD. Lihat itu, Windy. Ini untuk semua ya, Windy dikoreksi. Berarti semua yang Ibu koreksi. Kegiatan persiapan aktualisasi terkait rancangan yang akan dilakukan menguatkan nilai harmonis, kolaboratif, akuntabel, adaptif. Masuk semua apa nilai yang ada di sini ya. Masuk semuanya, tambah ya. Oke. Masukkan data untuk tolak ukur persentase. Apa maksudnya ini? Kegiatan tahap yang terakhir. Windy. Jadi sebelum menyusun bukan sudah diolah datanya untuk dapatkan persentase tindak lanjut seberapa persen, itu yang seperti Bu bilang tadi harus masukkan persentasenya. Nah, hal ini yang akan juga dikoordinasikan sama pimpinan, Bu, terkait kenapa lo ini harus diangkat dan agar dimasukkan di latar belakang juga. Bukan, maksudnya Ibu ini kata-katanya masukkan data. Kata kerja apa yang memasukkan data atau apa? Harus kata kerja dia yang masukkan, kan itu bukan kata kerja. Memasukkan. Kalau kau tambah harusnya ada kata karena dalam tahapan itu kita kata kerja yang kita pakai. Memasukkan data untuk tolak ukur persentase. Oke. Lihat juga di beberapa kegiatanmu itu nilai dasarmu terlalu sedikit. Coba di yang 11, slide ke-11. Slide ke-11, slide berikutnya. Nah, itu ya. Mencetak leaflet itu cuma adaptif, ya. Padahal bisa lagi teman-teman, apa yang bisa masuk? Mencetak leaflet dan poster. Ya. Apa? Kompeten. Ya. Jadi kompeten itu pasti masuk dengan akuntabel, ya. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik itu hampir di setiap tahapan dia bisa masuk. Ya. Akuntabel melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab itu pasti hampir di setiap ini juga masuk. Nah, sekarang mencari referensi dengan materi tindak lanjut. Kenapa berorientasi pelayanan masuk, Windy? Justru di tadi berkonsultasi dan berkoordinasi kok tidak kasih masuk dia. Kenapa di sini masuk? Apa alasanmu?
Windy. Salah Bu, salah kopi kayaknya Bu. Maaf Bang. Salah kopi. Kopi nyontek cerdas. Kau tahu nyontek cerdas, Ibu bilang ya. Kalau kita melihat referensi, artinya kita menyontek yang lalu-lalu, tapi harus nyontek cerdas ya. Kita lihat lagi apakah cocok atau tidak. Justru yang di kegiatan 1 tidak ada berorientasi pelayanan. Padahal situ kan kau melakukan konsultasi dengan Rama, ya, cekatan, ya tidak. Berkoordinasikan dengan Rama, cekatan, ya. Walaupun hanya satu perilaku yang masuk boleh diangkat. Ya. Kasih baik itu ya. Oke, teman-teman silahkan di stop share Windy. Nanti Ibu kirim ya lembar persetujuannya. Halo, silahkan di stop share Windy. Dikasih baik ya, semuanya diperbaiki. Teman-teman, Ibu akan mengirim lembar persetujuannya, Ibu sudah tanda tangan, Ibu sudah scan, sedikit lagi Ibu kirim ya. Setelah itu minta mentor tanda tangan dulu ya, baru di-upload. Ya, baru dikirim ke penguji. Sudah tahu siapa pengujinya? Belum? Oke, nanti Ibu Belum. tanya sama Ibu tanya sama sedikit lagi Ibu tanyakan. Ya. Jadi jangan lupa di kata pengantar kalian tanda tangan dulu. Ya, kata pengantar itu kalian tanda tangan baru di-scan, baru di-upload, ya. Begitu juga dengan lembar persetujuan yang Ibu sudah tanda tangan ini, baru-baru Ibu sudah tanda tangan, Ibu sudah scan, tinggal Ibu mau kirim, ya. Itu minta mentor dulu tanda tangan baru di-upload ke penguji maupun ke Kolabjar. Ya. Jangan lupa ya, jangan tidak ditanda tangan penguji. Tidak ditanda tangani mentor. Artinya mentor ikut menyetujui, bukan cuma coach. Oke, silakan yang berikut siapa yang ingin tampil? Siapa yang ingin tampil PowerPoint-nya? Ya, silakan. Ada Irfan. Raise hand. Izin Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bu Cice, yang saya hormati juga Pak Sulaiman sebagai coach, sebagai mentor. Saya akan mempresentasikan perencanaan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan pemahaman siswa tentang Perda nomor 6 tahun 2020 di SMA 1 Buol. Di data saya ada di sini, nama saya Adi Irfan, saya seorang polisi Pamung Praja dengan jabatan ahli pertama. Latar belakang yang saya ambil untuk rancangan aktual saya saat ini adalah belum optimalnya sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2020 akibat terkena COVID. Kondisi yang diharapkan meningkatnya pemahaman siswa terhadap isi Perda nomor 6 tahun 2020 dan berkurangnya jumlah pelanggar yang didominasi para siswa. Dampak itunya banyak pelanggar tertib jalan yang berusia di bawah 18 tahun berstatus pelajar di Kabupaten Buol. Tujuan ada dua. Yang pertama meningkatkan kinerja di Satuan Polisi Pamung Praja dalam menyelenggarakan strategi BUM. Yang kedua membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart melalui implementasi nilai-nilai dasar berorientasi, berakhlak. Oke. Yang ketiga, manfaatnya dapat yang pertama bagi peserta,
yang kedua bagi organisasi, bagi pemerintah daerah, dan terakhir bagi masyarakat. Identifikasi itu menggunakan metode APKL. Lalu dilanjutkan menggunakan identifikasi menggunakan metode Fishbone. 4 yang saya gunakan, skill, man, environment, sama money. Dan menghasilkan judul meningkatkan pemahaman siswa terhadap Perda nomor 6 tentang Trantibum di sekolah SMA Negeri 1 Buah. Alternatif pemecahan masalah itu ada 4. Penyelesaian masalahnya ada 4. Yang pertama, kurang optimal sosialisasi disebabkan pandemi COVID-19. Pemecahannya, saya akan melakukan sosialisasi kepada siswa di sekolah SMA 1 Buah sebagai langkah awal. Yang kedua, kurangnya tenaga ASN Satpol PP dan banyaknya pelanggar yang masih aktif di status pelajar aktif. Pemecahan masalahnya, saya akan melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan di sekolah. 3, kurangnya anggaran Satpol PP. Pemecahan masalahnya, saya akan membentuk duta Perda agar siswa menjadi perpanjangan tangan Satpol PP untuk mensosialisasikan ilmu yang mereka dapat di lingkungan mereka tinggal, termasuk di sekolah. Keempat, lingkungan pergaulan dari para siswa. Pemecahan masalahnya, saya akan melakukan kegiatan latihan kepemimpinan dasar di sekolah agar siswa memahami potensi mereka. Rancangan kegiatan. Rancangan kegiatan saya ada 4. Kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatannya, yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, yang kedua melakukan konsultasi dengan pimpinan, 3 melakukan koordinasi bersama rekan-rekan Satpol PP, keempat membuat surat, dan kelima melakukan koordinasi dan menyampaikan surat izin kepada kepala sekolah SMA 1 Buah. Outputnya, terlaksananya konsultasi dan mendapatkan persetujuan dari mentor. Output yang kedua, terlaksananya konsultasi dan mendapat persetujuan pimpinan. Yang ketiga, terlaksananya persetujuan dan dukungan untuk kegiatan aktualisasi. Keempat, tersedianya surat izin kegiatan sosialisasi di sekolah. Dan output yang terakhir, terlaksananya koordinasi dan mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan di sekolah. Nilai dasar urasasnya, saya masukkan akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, dan loyal di kegiatan pertama, di tahapan kegiatan pertama. Untuk tahapan kegiatan kedua, saya masukkan akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, dan loyal. Untuk tahapan kegiatan ketiga, masuk akuntabel, harmonis, kompeten, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan keempat, saya masukkan akuntabel, harmonis, kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Yang kelima, saya masukkan akuntabel, harmonis, kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Kontribusi untuk visi misi Pemda, terciptanya penyelenggaraan keterlibatan dan keterlibatan masyarakat yang mewujudkan misi Kabupaten Buol poin 1. Dan penguatan di nilai OPD, kegiatan ini menguatkan nilai akuntabel, harmonis, kompeten, kolaboratif, dan loyal. Lanjut ke kegiatan kedua, mengumpulkan dan membuat bahan untuk digunakan pada sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Trantibum melalui audit visual kepada siswa di SMA 1 Buah. Tahapan kegiatannya ada 3. Menyiapkan materi sosialisasi, menyiapkan pre-test, post-test tentang tertib jalan raya bagi siswa. Ketiga, membuat video audio visual berupa video tentang sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2020. Outputnya, tersedianya materi sosialisasi, tersedianya soal yang akan dibagikan ke siswa, dan ketiga, tersedianya video untuk kegiatan sosialisasi di sekolah. Nilai-nilai dasar berakhlaknya saya masukkan akuntabel, kompeten, dan saya tambahkan adaptif.
misi Pemda masih sama seperti yang di kegiatan pertama. Nilai dasar berakhlak juga untuk penguatan OPD, saya masukkan akuntabel, kompeten, adaptif. Di tahapan kegiatan ketiga saya masukkan melakukan sosialisasi berbasis audiovisual mengenai Perda nomor 6 tahun 2020. Tahapan kegiatannya melaksanakan pretest kepada siswa sebelum melaksanakan sosialisasi Perda nomor 6 untuk mengukur pemahaman siswa tentang Perda. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi berbasis audiovisual. Dan yang ketiga, pemberian materi latihan dasar kepemimpinan. Dan saya tutup dengan diskusi bersama siswa SMA 1 Pol. Outputnya terlaksananya kegiatan awal sebelum kegiatan sosialisasi. Yang kedua, outputnya terlaksananya kegiatan sosialisasi di sekolah. Output yang ketiga, terlaksananya kegiatan LDK. Dan output keempat, terlaksananya sesi tanya jawab terkait Perda nomor 6 tahun 2020. Untuk nilai-nilai dasar berakhlaknya bisa dilihat di sini. Untuk tahapan pertama sampai tahapan keempat. Untuk kontribusi. Lanjut kegiatan keempat, Irfan. Siap. Waktumu sudah tinggal, kalau Ibu sudah bilang tinggal 2 menit, artinya sudah 9 menit kalian pakai. Tahapan kegiatan terakhir, saya melakukan evaluasi kegiatan dan pembentukan duta Perda serta pemberian materi pelatihan kepemimpinan dasar pada siswa SMA 1 Pol. Tahapan kegiatannya ada 3, melakukan analisis pretest dan post-test, memilih duta Perda. Kegiatan ketiga, menyematkan duta Perda di seragam siswa, dan kegiatan penutup melaporkan hasil kegiatan pada mentor. Untuk outputnya bisa dilihat, nilai-nilai dasar berakhlaknya juga bisa dilihat. Ini adalah jadwal kegiatan aktualisasi, cuma belum saya rubah ini, Bu. Karena saya belum tahu tanggal mulainya kapan. Oke, jangan dulu tutup. Kita lihat dulu di kegiatan pertamamu, ya. Nah, di manfaat, ya Irfan, untuk semuanya ya, teman-teman lihat di manfaat tadi, manfaat di slide manfaat. Terus ke atas, slide ketiga kalau tidak salah, ya. Nah, ini bagi organisasi tulis ya, bagi Satuan Polisi Pamong Praja. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ditulis Satpol PP-nya. Ya. Jadi baru di Pemdanya juga, Pemda Kabupaten Buol. Lihat di sini penulisan Kabupaten Buolmu, ya, lihat di bagi pemerintah daerah, misi Kabupaten Buol, K-nya harus besar, B-nya harus besar, ya. Semua ya, untuk semuanya ya, nama kabupaten, nama tempat itu harus huruf besar. Lanjut, Ibu lihat di ini ya. Di kepala ikan turun ke bawah. Kepala ikanmu, coba teman-teman ada yang bisa berkomentar apa yang salah di sini? Halo. Izin Bu, Ya. di kepala ikannya isu yang dimasukkan, bukan judul Bu. Nah, betul kata Nining, bukan judul ya, isu. Ya. Itu salah apa prinsipil salahnya ya. Jadi di kepala ikan itu isu yang dimasukkan, bukan judulmu. Ya. Ya. Irfan ya, lihat perhatikan itu salah, itu jangan sampai salah begini, ini salah besar namanya, ya. Bahwa artinya ini ya, bagaimana Irfan menganalisis penyebabnya sehingga akibatnya. Akibat itu isu. Oke, itu perbaiki. 1. Ya. Izin Bu, Ya. berarti dia diambil dari core isu itu Bu. Iya. Diambil dari core isu yang diangkat. Ya. Diambil dari core isu yang diangkat. Ya, bukan alternatif, ini bukan gagasan. Di kepala ikan ini isu. Ya, itu yang agak anu ya. Nah, di tahap, coba turun ke bawah kita lihat tahap kegiatan pertama, tahap ketiga. Kegiatan pertama, ya lihat apa yang salah di sini teman-teman di output. Di tahap ketiga, ya tahapan ketiga, apa yang salah dengan output? Lo, coba komentari. Maaf Bu, saya lupa hapus ini Bu. Apa itu? Kegiatan ketiga, ini saya masukkan Bu, konsultasi sama rekan-rekan kerja Bu. Jadi di apa outputnya?
terlaksananya persetujuan dan dukungan untuk kegiatan aktualisasi? Terlaksananya persetujuan, tidaklah terlaksana, persetujuan itu tidak terlaksana. Apa harusnya? Dapatnya dukungan, Bu? Bukan, teman-teman coba bantu Pak Irfan. Apa di situ harusnya outputnya? Mungkin terlaksana koordinasi Terlaksananya dengan teman. koordinasi, Bu. Iya, terlaksananya koordinasi Pak Irfan ya. Jangan langsung di persetujuan. Oke, untuk semuanya ini ya. Ini bagus juga. Jadi ada kesalahan-kesalahan begini kita bisa melihatnya supaya, nah, kita lihat di sini. Apakah membuat surat izin kepada kepala sekolah pakai laptop tidak? Atau pakai komputer? Pak Irfan? Bu, pakai komputer, Bu. Pakai. Sehingga apa yang kurang di sini, teman-teman? Coba bantu Pak Irfan. Apa yang kurang? Smart ASN, Bu. Nah, Smart ASN, benar. Ya. Ya. Jadi, ya, di manajemen ASN itu harus ditambahkan Smart ASN karena ada ya penggunaan IT di dalamnya. Siap. Ya, Pak Irfan? Kurang Bu. situ ya. Oke. Kita lihat di kegiatan itu ya, semuanya ya teman-teman bisa melihat itu. Nah, coba lihat Pak Irfan punya loyalnya itu hanya di tahap pertama dan tahap kedua. Selanjutnya loyal itu susah didapat. Kenapa? Coba kegiatan ketiga di sosialisasi. Kegiatan ketigamu, turun ke bawah. Kegiatan ketiga. Nah, adakah loyal di sini? Kenapa tidak ada loyal di sini? Apa saran teman-teman di mana masuk loyal? Halo. Coba kasih saran dulu sama Pak Irfan. Di mana harusnya loyal bisa masuk? Halo. Loyal dengan kolaboratif ini susah sekali masuk di sini. Tidak ada ya? Iya. Kenapa Pak Irfan tidak mengangkat loyal dan kolaboratif? Ya, saya akan masukkan, Bu. Ya. Tapi harus paham kenapa dia dimasukkan. Bukan cuma asal masuk. Siap. Apa bisa dipahami? Siap. Tidak. Kenapa dia mesti masuk? Karena sini saya melakukan kegiatan ke masyarakat, Bu. Jadi saya istilahnya bekerja sama dengan sekolah. Bukan. Apa perilaku dari loyal yang bisa diangkat sehingga dia bisa masuk? Ya. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, Bu. Termasuk loyal di pemberian materi Latsar. Oke, tetapi juga yang penting ya di sini bahwa kalau kita sudah keluar dari organisasi kita, dari Satpol PP, dari kantor Satpol PP, kita sudah keluar kan pergi sosialisasi. Artinya kita menjaga nama baik instansi kita. Ya. Menjaga nama baik pimpinan kita, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga kita menjaga nama baik. Ya, karena kita Satpol PP, kita menjaga nama baik. Itu yang paling yang paling kena dengan perilaku, bahwa kita menjaga nama baik pimpinan dan instansi. Waktu kita keluar dari kantor kita, dari organisasi kita, dari OPD kita, ya dari kantor kita sudah melakukan sosialisasi, berarti kita loyal di situ, artinya menjaga nama baik, ya pimpinan kita dan juga, nah itu yang harus kita pahami dengan baik. Oke teman-teman. Silakan di stop share Pak Irfan. Ya, siapa lagi yang ingin tampil? Ya, terima kasih waktunya, Ibu. Ya. Boleh memperlihatkan, saya tidak usah dibaca, ya. Tadi Pak Irfan itu menggunakan waktu 11 menit. Silahkan, masih perlu di ini ya. Jadi teman-teman latihan dan latihan. Latihan pakai timer supaya bisa melihat seberapa lama saya melakukan persentase. Ya, usahakan dia 10 menit, kalau bisa 9 menit siapa takut. Ya.
Tapi jangan juga terburu-buru bicara, ya. Terakhir sudah tidak jelas apa yang dibilang karena terlalu cepat-cepat maunya semua dibilang. Tidak usah demikian. Ya. Hal-hal pentingnya saja yang disampaikan. Ya. Contoh, ya, contoh. Waktu menyebutkan, oke, silahkan Andi, sambil persiapan Andi kita ya sambil Andi resen tadi ya. Sambil Andi persiapkan untuk ini, Ibu sampaikan beberapa hal, ya. Bahwa misalnya nilai-nilai dasar kita sebutkan saja pada penguatan nilai OPD karena itu kan berakhlak sudah. Oke, silakan. Habis itu Agung ya, habis Andi Agung. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu saya silakan Bapak Andi Purwanto untuk memaparkan rancangannya. Silakan. Lama-lama waktu Ibu hitung. Mana Andi? Setelah Andi, Agung. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu saya silakan Pak Andi Purwanto untuk memaparkan rancangannya. Mana? Silakan. Kenapa Pak Andi masuk keluar? Tunggu, Bu. Apa kayak salah ini, Bu? Jangan waktu seminar begitu ya. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Latihan. Setelah Pak Andi, Pak Agung. Mana sudah? Sudah, Bu. Keluar. Ya, sudah. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Cynthia selaku coach. Nama saya Emandi Purwanto. Jabatan saya pengelola pengadaan barang jasa di bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Boal. Untuk judul aktualisasi saya meningkatkan progres pemenuhan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik. Untuk latar belakangnya kita bisa lihat di data 2022 per Agustus, yaitu masih kurangnya pemenuhan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik. Kondisi yang diharapkan yaitu meningkatkan progres pemenuhan standarisasi pengadaan secara elektronik. Dampak isunya berdampak pada sistem pelayanan yang kurang optimal dan akan mempengaruhi kinerja pegawai, atau bisa jadi izin LPSE-nya bisa dicabut. Untuk tujuan aktualisasi yaitu membentuk ASN yang profesional, berkarakter, bentuk sikap dari perilaku yang ASN dan nilai-nilai dasar, serta mampu mengaktualiskan nilai-nilai dasar berakhlak. Yang kedua, berharap untuk kedepannya dapat meningkatkan mutu pelayanan terhadap pengguna layanan pengadaan secara elektronik dan terus berinovasi mengembangkan mutu pelayanan yang diterapkan serta dapat meningkatkan progres pemenuhan standarisasi Provinsi Sulawesi Tengah. Manfaat aktualisasi bagi peserta, bagi instansi BPBJ Kabupaten Boal, bagi pemerintah Kabupaten Boal, bagi masyarakat. Untuk identifikasi menggunakan metode APKL, yaitu core isunya rendahnya progres pemenuhan standarisasi LPSE di bagian BPBJ Kabupaten Boal. Untuk analisis masalah menggunakan fishbone, ini menggunakan metode man, material, dan money. Alternatif pemecahan masalahnya, penyebab masalah: 1. SOP belum mencukupi, kurang inisiatif dalam pemenuhan standarisasi. 3. Minim referensi SOP. 4. Belum ada anggaran. Pemecahan masalahnya yaitu merancang SOP untuk pemenuhan progres, berkoordinasi dengan pimpinan terkait instansi pemenuhan standarisasi. Yang ketiga, mencari referensi SOP guna pemenuhan progres. Yang keempat, berkoordinasi dengan pimpinan terkait sarana dan prasarana untuk menunjang progres pemenuhan. Untuk rencana kegiatan ada 4, yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kedua, membuat 3 SOP pemenuhan standarisasi. Ketiga, melaksanakan kegiatan uji coba penerapan rancangan 3 SOP pemenuhan.
Yang 4, evaluasi kegiatan. Untuk persiapan kegiatan pertama itu pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Pertama, melaksanakan konsultasi dengan mentor. Kedua, melakukan konsultasi dengan kabag. Melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Outputnya untuk melakukan konsultasi dengan mentor yaitu terlaksananya konsultasi. Dan kedua, terlaksana konsultasi dengan kabag. Dan ketiga, terlaksananya konsultasi dengan rekan kerja. Keterkaitan substansi mata pelatihannya itu untuk yang pertama akuntabel, kompeten, kolaboratif. Kedua dengan kabag akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Yang ketiga kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Untuk visi misi Pemda yaitu misi nomor 2 yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri, dan berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penguatan nilai untuk OPD BPBJ Kabupaten Boal yakni akuntabel, kompeten, kolaboratif, harmonis. Untuk tahapan kedua yaitu membuat 3 SOP pemenuhan standarisasi. Tahapan pertama yaitu mencari referensi 3 SOP pemenuhan dengan output adanya materi untuk membuat 3 SOP untuk pemenuhan standarisasi. Yang kedua, membuat rancangan 3 SOP standar operasional prosedur. Outputnya itu adanya materi untuk rancangan. Yang ketiga, mendiskusikan bersama mentor dan kepala bagian terkait SOP pemenuhan standarisasi dengan output adanya bahan diskusi bersama mentor dan kepala bagian. Untuk substansi mata pelatihannya yaitu yang pertama akuntabel, kompeten, adaptif. Yang kedua akuntabel, kompeten, dan adaptif masih sama. Yang ketiga untuk mendiskusikan bersama mentor dan kabag mata pelatihannya kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Misinya masih sama dengan misi pertama yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri, dan berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penguatan OPD Kabupaten BPBJ Kabupaten Boal yakni akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Untuk tahapan ketiga melaksanakan kegiatan uji coba penerapan rancangan SOP pemenuhan yakni yang pertama kegiatannya melaksanakan uji coba penerapan rancangan. Yang kedua melakukan identifikasi indikator-indikator hasil uji coba. Yang ketiga, melengkapi instrumen indikator penunjang SOP pemenuhan. Untuk output yang pertama, terlaksananya uji coba dengan mata pelatihan substansi pelatihannya akuntabel, kompeten, kolaboratif. Untuk yang kedua, melakukan identifikasi yakni teridentifikasinya indikator hasil uji coba. Yakni untuk substansinya akuntabel, kompeten, adaptif. Untuk melengkapi instrumen outputnya adanya instrumen SOP, penunjang SOP. Untuk substansinya akuntabel, kompeten, adaptif. Misinya masih sama, misi nomor 2, penguatan OPD BPBJ yakni akuntabel, kompeten, adaptif. Untuk kegiatan keempat yakni evaluasi kegiatan. Yang pertama kegiatan pertama yakni melakukan analisis rancangan dengan output adanya bahan analisis. Kedua melakukan evaluasi hasil uji coba dengan output mendapatkan bahan evaluasi hasil uji coba. Yang ketiga memperbaiki rancangan dengan output adanya bahan perbaikan rancangan. Dan keempat mengusulkan 3 SOP untuk ditindaklanjuti. Dengan output tersampaikan usulan 3 SOP untuk ditindaklanjuti. Dengan substansi mata pelatihan yang pertama akuntabel, kompeten, adaptif. Yang kedua orientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Adanya bahan perbaikan substansi mata pelatihannya akuntabel, kompeten, adaptif. Dan terakhir akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Untuk misinya masih nomor 2 yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia, masyarakat maju, mandiri, dan berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk penguatan OPD BPBJ Kabupaten Boal itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk jadwalnya masih
sementara yang ini dulu Bu. Masih dari tanggal 13 sampai tanggal 17 untuk persiapan, 18 sampai tanggal 27 untuk membuat standar operasional. Tidak usah dibaca, tidak usah dibaca. Oke, Jadi makasih. hanya kalau di tanggal, di jadwal ya. Jadi jadwal, coba kembali ke jadwalmu. Jadi waktu membaca jadwal tidak usah membaca satu-satu lagi ya. Jadwal kegiatan, jadwal tentatif kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan dari tanggal 13 sampai tanggal dari tanggal 13 Oktober sampai tanggal 15 November. Demikian pemaparan saya ya. Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya mohon perkenan Bapak masukan dan penguji perbaikan. ya. Ya, oke, Iya. itu yang harus disampaikan ya. Jangan lupa teman-teman. Oke, silakan di stop share Pak Andi. Pak Andi Iya. memakan waktu 11 menit. Satu menit lagi. Ah, Makasih, 11 Bu. menit latihan ya. Di Iya, sini Bu. terlalu oke, ada koreksi Ibu, banyak hal yang Ibu koreksi ya. Iya, Bu. Tadi kegiatannya diulang-ulang. Jadi pada saat pemaparan kegiatan saya ada 5. Langsung kegiatan pertama, tidak usah dibaca dulu kegiatan 5 itu. Langsung masuk di slide berikut kegiatan pertama. Ya, begitu caranya teman-teman ya. Tidak lagi dibaca satu-satu dia. Baru baca lagi di tahapan kegiatannya. Ya, jadi langsung pada saat saya mengangkat kegiatan 5. Pada saat menyebut kegiatan pertama masuk di slide berikut yang ada tahapan-tahapannya. Oke, Pak Andi juga ini masih kurang nilai-nilai. Ya, ada kegiatan yang Ibu lihat itu berorientasi pelayanannya kurang harmonis, kurang adaptif, padahal dia berhadapan dengan orang. Dalam uji coba apa sendirian? Pak Andi? Dengan rekan kerja, Bu. Nah, pasti dengan rekan kerja pasti ramah ya, pasti harmonis ya, itu ya, Iya, Bu. pasti adaptif ya. Jadi teman-teman perhatikan, banyak ini nilai-nilai dasar kalian yang belum mantap ya. Padahal Ibu yakin dan percaya Ibu Vivi sudah menyampaikan dengan sangat baik ya. Ibu sudah tahu WI yang begitu serius menyampaikan itu. Coba kalian perhatikan lagi ya. Oke, silakan sekarang yang terakhir Pak Agung. Karena waktu kita tidak banyak ya, Ibu tidak bisa lama-lama karena Ibu ada kelas lagi berikut. Memang ini yang sementara kami bicarakan dengan pimpinan. Kalau yang pagi mungkin tidak usah ikut upacara supaya kita bisa menyambung sedikit. Tapi itu juga nilai-nilai loyal juga ya. Di situ juga nilai-nilai loyal. Jangan kami cuma bicara-bicara di muka ya teman-teman, tetapi tidak mengaktualisasikan. Jadi itu harapannya demikian. Silakan sambil Pak Agung mempersiapkan. Jadi tadi yang masih sangat kurang itu untuk Pak Andi nilai-nilainya Pak ya. Jangan cuma 3 ya. Kalau Baik, Bu. kegiatan yang tidak bertemu dengan orang itu baru dia sedikit. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu saya silakan Pak Agung Ramdhani untuk memaparkan rancangannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Agung Ramdhani dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boal. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya, yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan rekam input cetak di tempat dokumen kependudukan secara online dengan memanfaatkan tools modem M2M Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Latar belakang saya mengangkat judul ini yaitu pertama Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tidak usah undang-undang. Apa yang melatar belakang, tidak usah undang-undang ya teman-teman, dibahas di latar belakang waktu penyampaian. Di anumu boleh, oke. Kondisi saat ini pelayanan mobile masih mengandalkan metode offline, di mana data hasil perekaman KTPL dan berkas pendaftaran dokumen kependudukan dan catatan sipil hanya dikumpulkan di titik lokasi pelayanan dan dibawa ke kantor untuk diproses input cetak. Kondisi yang diharapkan sebenarnya dengan pemanfaatan tools modem M2M ini diharapkan pelayanan langsung di kecamatan dan di desa ataupun di tempat keramaian dapat dilakukan secara online, di mana proses perekaman, penginputan dan pencetakan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilakukan di titik lokasi pelayanan dan dapat diserahkan secara langsung ke masyarakat pada saat itu juga. Dampak dari tidak digunakannya modem tools ini, pertama, pelayanan mobile yang dilakukan tidak efisien karena hanya memotong jarak yang ada dengan masyarakat.
Kemudian kedua, prosesnya memakan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan datang langsung ke kantor, karena harus menunggu berkas dibawa ke kantor untuk dan diantar kembali. Kemudian menumpuknya berkas di hasil pelayanan langsung sehingga pekerjaan pelayanan umum yang di kantor menjadi terganggu. Nah, tujuan aktualisasi ada dua, yakni meningkatkan efisiensi pelayanan rekam input cetak di tempat dokumen kependudukan. Kemudian kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan publik. Kemudian manfaat aktualisasi yang pertama bagi diri sendiri, bagi instansi, bagi masyarakat, dan bagi Pemda. Kemudian dari identifikasi isu yang saya dapatkan ada 3. Pertama, kurangnya efisiensi pelayanan. Dengan menggunakan metode APKL, saya mendapatkan core isu yaitu kurangnya efisiensi pelayanan mobile dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menganalisis penyebab isu, saya menggunakan diagram fishbone dengan man machine dan man machine environment method. Kemudian dari penyebab di atas, gagasan ide pemecahan isu saya yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan data input cetak di tempat dokumen kependudukan secara online dengan memanfaatkan tools modern M2M di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Boal. Rencana kegiatan yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi. Kontribusi terhadap Pemdanya yaitu pada misi Pemda nomor 2. Kemudian penguatan nilai organisasi, kegiatan persiapan pelaksanaan aktualisasi menguatkan nilai berakhlak. Pada tahap pertama yaitu melakukan konsultasi dengan atasan. Outputnya diharapkan terlaksananya konsultasi dengan atasan. Nilai berakhlak pada tahapan ini yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kedua yaitu melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Outputnya terlaksana koordinasi dengan rekan kerja. Nilai berakhlak yang terkandung yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahap ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan kecamatan. Outputnya terlaksananya koordinasi dengan kecamatan. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kegiatan kedua yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan. Pada kegiatan ini, kontribusi terhadap visi misi Pemda yaitu misi Pemda nomor 2, kemudian penguatan nilai organisasi. Kegiatan ini menguatkan nilai akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Pada tahapan kegiatan pertama yaitu mencari referensi tambahan terkait tools modern M2M dari berbagai sumber. Outputnya yaitu referensi tambahan berhasil diperoleh, nilai berakhlaknya akuntabel, kompeten, adaptif. Tahapan kedua yaitu melakukan instalasi sistem operasi dan aplikasi di PC pelayanan mobile. Outputnya sistem operasi dan aplikasi berhasil diinstal. Nilai berakhlaknya akuntabel, kompeten, adaptif. Tahap ketiga yaitu melakukan koordinasi via WA terkait konfigurasi dan konektivitas jaringan tools modem dengan server pusat. Outputnya yaitu jaringan tools modem berhasil terkoneksi. Nilainya yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ketiga yaitu melakukan uji coba atau pengetesan perangkat dan jaringan. Nah, kontribusi terhadap Pemdanya yaitu misi Pemda nomor 2, penguatan nilai OPD-nya. Kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Pada tahapan pertama melakukan uji coba hasil instalasi dan konfigurasi PC pelayanan mobile di kantor dengan menggunakan tools. Outputnya yaitu uji coba hasil instalasi dan konfigurasi berhasil dilakukan.
Nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahap kedua yaitu melakukan pengetesan kemampuan tools modem dalam menangkap jaringan di titik lokasi pelayanan mobile di tiap-tiap kecamatan bersama tim. Outputnya yaitu membuat daftar titik. Outputnya yaitu membuat daftar titik lokasi yang bisa dilakukan. Outputnya ya membuat daftar titik lokasi. Nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahap ketiga yaitu menentukan titik lokasi pelayanan. Outputnya daftar rekomendasi titik pelayanan telah ditentukan. Nah, nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Kegiatan keempat yaitu melaksanakan pelayanan rekam input cetak di tempat, dokumen kependudukan secara online dengan menggunakan tools. Kontribusi terhadap visi misi Pemda yaitu misi Pemda nomor 2, penguatan nilai EPD-nya. Kegiatan ini menguatkan nilai berakhlak. Tahapan pertama pada kegiatan ini yaitu menyampaikan surat jadwal pelayanan ke kecamatan sasaran. Outputnya jadwal tersampaikan ke kecamatan sasaran. Nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahap keduanya yaitu melakukan edukasi terkait penggunaan dan pemasangan tools modem end-to-end kepada operator tim. Outputnya yaitu operator tim dapat memahami cara penggunaan dan pemasangan tools modem end-to-end. Nilainya yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan ketiga yaitu melakukan pendampingan pada saat pelayanan yang dilakukan oleh tim. Outputnya yaitu pendampingan berhasil dilakukan. Nilainya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan keempat yaitu menyerahkan secara langsung dokumen hasil pelayanan kepada masyarakat di lokasi pelayanan. Outputnya yaitu dokumen kependudukan diserahkan langsung ke masyarakat. Nilainya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan kelima yaitu melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan. Kontribusinya terhadap visi misi Pemda yaitu misi Pemda nomor 2, penguatan nilai EPD-nya. Kegiatan ini menguatkan nilai akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan pertama dari kegiatan ini yaitu melakukan menganalisis efektivitas pelayanan rekam input petak di tempat sejak orang dengan mengatur sentuhan. Outputnya yaitu analisis efektivitas pelayanan berhasil dilakukan. Nilainya yaitu akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kedua yaitu melakukan perbaikan terkait masalah yang didapat pada saat pelayanan. Outputnya perbaikan berhasil dilakukan. Nilai dari tahapan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan terakhir yaitu melaporkan hasil evaluasi kepada atasan atau mentor. Outputnya laporan hasil evaluasi telah diserahkan ke mentor. Nilainya yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Nah, berikut jadwal rencana aktualisasi saya dari tanggal 13 sampai 16 November. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saran dan masukan dari penguji dan saya harapkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Bapak pakai waktu 10 menit pas, ya. 10 menit. Ya, jadi ya 10 menit perlu perlu diperbaiki lagi karena di sini Pak Agung ada beberapa nilai yang tidak masuk, harusnya masuk. Ya, kita perhatikan teman-teman ya. Nilai yang paling gampang masuk ya. Nilai paling gampang masuk itu adalah akuntabel dan kompeten. Di mana setiap kita melakukan sesuatu, kita kan pasti melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab. Ya, itu salah satunya, cermat, disiplin. Dan juga bagaimana kita melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, itu kompeten. Kalau ada orang lain yang kita hadapi, berarti ada nilai harmonis,
ada nilai berorientasi pelayanan, ada kolaboratif, ya. Perhatikan ya, teman-teman, jangan miskin nilai. Nah, adaptif itu kalau ada hal-hal lain yang kita lakukan, apakah berinovasi, ya, bertindak proaktif, ya, atau mengembangkan sesuatu hal yang kita perlukan, itu masuk ya. Jadi, nah, loyal di sini kalau kita sudah keluar, ya, kita bisa melakukan nilai loyal dalam artian menjaga nama baik. Kalau kita di dalam, ya, istilahnya melakukan konsultasi, koordinasi, kita melakukan sila keberapa itu? Sila keberapa kita lakukan? Halo? Sila keberapa kita lakukan? Kedua, Bu. Apa itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya? Saling Paling tidak kita melakukan nilai keempat. Sila keempat. Ya? Musyawarah untuk mufakat. Ya, paling tidak di situ. Ya, kalau kita susah cari-cari yang lain. Ya, kalau kita koordinasi, kolaborasi. Ya, oke teman-teman. Ada hal yang ingin ditanyakan? Ibu sudah lagi bertanya ya. Apakah bisa kita mulai jam 10? Tunggu. Ibu sudah mengirim lembar persetujuan? Ya, sudah didapat? Coba buka WA-mu. Ya, sudah, Bu. Sudah ya? Dia di print out baru minta mentor tanda tangan. Karena hal itu ditandatangani mentor baru diupload. Ya, oke, kita menunggu saja siapa penguji kita, tidak ada masalah. Yang penting persiapan kita bagus, tidak perlu kita khawatir siapapun penguji kita. Ya, yang penting latihan dan latihan pemaparan. Ya, latihan stop share, latihan share screen. Ya, itu yang hal-hal yang penting yang harus kita pelajari dengan baik dan juga nilai-nilai dasar dan bagaimana menyampaikannya. Ya, Ibu katakan tadi contoh tadi ya. Oke, Agung menyatakan ada undang-undang yang tidak usah disebut dia, langsung saja bisa perlihatkan tapi tidak usah disebut ya. Langsung kondisi saat ini saja yang disampaikan. Nah, lantas setelah itu menyebut yang ini ya, perhatikan manfaat. Harus taruh OPD kita. Ya, bukan cuma manfaat bagi organisasi. Tidak jelas. Artinya itu cara, karena komunikasi kalian dinilai. Ya, bagaimana pemaparan kalian lengkap, itu dinilai. Karena indikator penilaian salah satunya teknik komunikasi. Ya, sehingga intonasi, ya, waktu, ya, tampilan, jangan aksesoris slide terlalu banyak. Ya, sedikit saja aksesorisnya, jangan dia penuh. Tidak lagi kita baca itu mana ini tulisan ini sudah penuh dengan gambar-gambar yang ya, gambar orang-orangan di situ yang bikin penuh slide-mu. Dan juga kalau membuka slide tidak usah pelan-pelan begini bukanya. Cet, itu sudah 3 detik itu waktu buka kayak buka horden. Nah, sehingga harus istilahnya pakai yang biasa-biasa saja ya. Baik teman-teman. Ini kalau di waktu Ibu sudah lewat ya. Mohon maaf karena Ibu harus ada masuk lagi di kelas berikut pada jam ini ya, sehingga harusnya Ibu maunya berlama-lama, tetapi Ibu yakin dan percaya kalau ada kesulitan atau mau latihan malam ya boleh ya, tapi malam saja karena Ibu sampai sore ada kelas sampai sore. Oke, baik teman-teman. Ya. Bu, lembar persetujuan saya belum ada, Bu. Kenapa belum ada? Kau sudah kirim lalu? Sudah, Bu. Saya sudah kirim ke Pak Andi, ke grup. Coba Anuku cek. jadi anuku double, Bu. Oke. Iya, Bu. Siapa yang double? Ada memang yang double. Rahman, Bu. Nur Rahman punya double, Nining punya tidak ada. Oke, nanti Ibu koreksi. Ibu lihat lagi ya. Siap, makasih Bu. Oke, coba cek di grup Nining punya sudah masuk belum? Ya, kalau sudah masuk, kirim kembali. Dikirim kembali punyamu itu Nining di grup supaya Ibu kirim kembali, Ibu cetak lagi. Oke, teman-teman, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mana jawabmu? Pagi. Pagi. Yes. Beralak. Yes. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.
Makasih Bu. Sama-sama ya. Jadi beberapa yang tampil itu sudah merupakan koreksi untuk semuanya ya. Jadi kalian menjadi pembelajaran di situ. Silahkan ditambahkan nilai-nilai, tapi kalau ditambah di PowerPoint jangan lupa tambah di ini ya, tambah di dokumenmu. Ya, ingat ya, ingat itu karena beberapa kejadian demikian. Dia tambah di PowerPoint, di dokumen tidak dirubah, ya. Harus dirubah di dokumen. Tadi banyak yang cuma satu-satu, jangan cuma satu nilainya, terlalu sedikit. Ya, jangan cuma satu. Sudah 3 itu sudah sedikit kalau 3. Ya, sebaiknya dia lebih dari 3. Tapi kalau tidak bisa didapat lagi lebih dari 3 ya sudah lumayan kalau 3. Tapi jangan cuma satu. Ya, itu namanya miskin nilai. Oke teman-teman, Ibu live ya, karena Ibu harus masuk di room berikutnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Lagi. Lanjut tidur. Yo, izin keluar. Boleh keluar. Coba tanya Pak Rizky.